Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Sabtu 11 Juni 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadil Hamdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Bank Dunia memperingatkan adanya potensi resesi. Presiden Bank Dunia David Malpass menyebut jika resesi sulit dihindari banyak negara. Malpass menambah daftar orang-orang yang menyuarakan potensi resesi. Sebelumnya, Wall Street dan bank sentral di seluruh dunia memperingatkan tentang penurunan ekonomi yang tajam. CEO JP Morgan Chase atau JPM, Jamie Dimon, menyebutkan sebagai badai ekonomi. Sementara bos Tesla, Elon Musk, mengungkapkan firasat buruknya tentang perkembangan ekonomi. Mengutip CNN Rabu 8 Juni 2022, Malpass mengatakan perang di Ukraina, lockdown di Cina, gangguan rantai pasokan dan risiko stagflasi sangat menghambat pertumbuhan. Stagflasi merupakan pertumbuhan ekonomi stagnan yang dibarengi dengan inflasi tinggi. Pemirsa, bagaimana potensi dunia ke arah resesi? Apa pengaruhnya kepada ekonomi Indonesia? Bagaimana cara mewujudkan sistem yang tahan terhadap goncangan? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung Yuli Sarwanto, Direktur Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Yuli? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Bung Yuli, langsung saja ya. Ekonomi global terancam jatuh ke periode berbahaya ini stagflasi. Bank Dunia atau World Bank memperingatkan pada Selasa 7 Juni 2022 saat memangkas pertumbuhan tahunannya. Seberapa besar peluangnya dan apa pemicunya? Iya, baik. Terima kasih, Bung Fadil. Potensi badai ekonomi memang saat ini cukup besar ya. Ini tentu dipicu oleh peristiwa besar juga, yaitu serangan Rusia ke Ukraina. Invasi Moskow membuat harga pangan, terutama gandum, dan energi, terutama minyak, melonjak dan membahayakan negara, terutama kelompok miskin, serta industri-industri pupuk, serta biaya transportasi yang berujung ke harga barang dan makanan warga tentunya. Perang di Ukraina, lockdown di Cina, gangguan rantai pasokan, dan risiko stagflasi sangat menghambat pertumbuhan. Stagflasi merupakan pertumbuhan ekonomi stagnan yang dibarengi dengan inflasi yang sangat tinggi. Tren ini mengingatkan para ahli tentang kondisi ekonomi yang lesu di akhir 1970-an. Kejutan harga minyak dan ekonomi saat itu menyebabkan dua penurunan yang disebut sebagai resesi double dip. Investor mulai khawatir setelah Bank Sentral AS menaikkan suku bunga secara agresif demi menekan inflasi. Banyak kalangan menganggap hal tersebut dapat memicu resesi karena terburu-buru mengejar kenaikan suku bunga. Prospek suku bunga jangka pendek yang tinggi menyebabkan lonjakan imbal hasil obligasi. Treasury jangka panjang tahun ini tingkat hipotek juga melonjak, menyebabkan kekhawatiran bahwa pasar retail akan melambat secara dramatis. Bisnis juga bergulat dengan ongkos tinggi komoditas dan upah karyawan. Dan sekarang mereka harus bersaing dengan suku bunga tinggi yang berpotensi merugikan laba perusahaan. Risiko dari stagflasi cukup besar dengan konsekuensi yang berpotensi mengganggu stabilitas bagi ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Jika risiko terhadap prospek terwujud, pertumbuhan global dapat melambat bahkan lebih tajam. Ini memicu resesi di seluruh dunia. Jika ini terjadi, mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Berikutnya, angka pengangguran akan naik, kebiasaan belanja berubah, penjualan retail melambat, dan peluang ekonomi berkurang.
Ketika resesi terjadi, investasi bisa anjlok dan secara otomatis akan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan. Melambatnya konsumsi akan membuat produksi manufaktur turun dan membuat angka PHK naik secara signifikan. Kondisi ini tentu akan membuat angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Produksi atas barang dan jasa juga merosot sehingga menurunkan PDB nasional. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor seperti macetnya kredit perbankan hingga inflasi yang sulit dikendalikan atau juga sebaliknya terjadi deflasi. Kemudian neraca perdagangan yang minus akan berimbas langsung pada cadangan devisa. Akan banyak orang yang kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan. Daya beli melemah, akan banyak bisnis yang terpaksa harus tutup. Ujungnya, Bung Fadil, memungkinkan terjadi krisis ekonomi. Seperti itu. Ya. Baik, Bung Yuli. Bank Dunia menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan Bank Dunia pesimis negara-negara di dunia bisa menghindari ancaman kemunduran dari roda ekonomi tersebut. Apa dampaknya bagi Indonesia, Bung Yuli? Iya. Dalam laporan Global Economic Prospect June 20 and 2022 maksudnya, Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia melihat penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi secara meluas yang tercermin dari pemangkasan yang dilakukan baik di kelompok negara maju maupun kelompok negara berkembang. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini untuk zona Eropa sebagai epicentrum konflik geopolitik mengalami revisi ke bawah dari 4,2% menjadi 2,5%. Perkiraannya, pertumbuhan Rusia diprediksi mengalami kontraksi 8,9% dan Ukraina kontraksi 45,1%. Pertumbuhan ekonomi dua negara besar, yakni Amerika Serikat AS, juga dipangkas menjadi 2,5% serta Cina menjadi 4,3% pada tahun ini. Kemudian negara berkembang juga mengalami penurunan proyeksi ekonomi. Mereka adalah Jepang menjadi 1,7% dan India menjadi 7,5% serta Brasil menjadi 1,5%. Sementara Indonesia dianggap cukup aman dari ancaman resesi ekonomi sebab proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak diubah oleh Bank Dunia yang pada tahun ini tetap level 5,1%. Namun, Pak Fadil, sejumlah pihak khawatir bahwa Indonesia terimbas resesi. Kenapa hal ini bisa dimaklumi mengingat Indonesia pun baru saja lepas dari jerat resesi. Secara umum, kita ketahui bersama bahwa resesi ekonomi ditandai dengan terjadinya kontraksi pada produk domestik bruto PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Merujuk pada pengertian tersebut, ekonomi Indonesia masuk ke zona resesi pada 2020 dan 2021. Secara kuartal ke kuartal, perekonomian Indonesia pernah kontraksi selama 3 kuartal, sepanjang kuartal keempat 2019 hingga kuartal kedua 2020. Kontraksi 2 kuartal secara beruntun juga kembali terulang pada kuartal keempat 2020 hingga kuartal pertama 2021. Secara year on year, ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi selama 4 kuartal secara beruntun mulai kuartal kedua 2020 hingga kuartal pertama 2021. Sebelumnya Indonesia juga pernah resesi pada tahun 1998, buntut dari krisis moneter Asia. Pada kuartal terakhir, ekonomi Indonesia sudah tumbuh kembali ke level historisnya, yaitu 5%. Pada kuartal keempat 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%, sementara kuartal pertama 2022 tumbuh 5,01%. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya perekonomian Indonesia sudah memburuk dan diambang terpuruk. Menyoal hal ini, maka sebenarnya bukan hanya pada aspek melihat siapa yang memimpin dan mengatur kebijakan ekonomi Indonesia, karena tidak dipungkiri, para ahli sekalipun telah dikerahkan dalam menangani problematika ekonomi Indonesia. Pakar ekonom dalam tatanan rezim RI pun juga tak sedikit. Lantas kita berpikir, kira-kira faktor apa ya yang melandai terjadinya ekonomi terpuruk yang berulang?
Nah, sebenarnya kalau ditarik latar belakang penyebab resesi berulang ekonomi Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari krisis ekonomi global yang bersumber dari sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi, di mana prioritas utama adalah asas manfaat yang mendominasi. Substansi masalah ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi kapitalisme sendiri yang sudah sampai pada puncak permasalahan. Nah, di sini ketahuan sumber penyakitnya, Bung Fadil. Ya, baik, Bung Yuli. Ada sejumlah argumen bahwa sejak seluruh negara mengambil sistem kapitalis liberal yang selalu membawa kerusakan, sejak saat itulah seluruh aspek kehidupan hancur dan rusak, termasuk aspek perekonomiannya. Apakah sistem perekonomian yang berdasarkan kapitalis dan liberal biang resesi? Iya, sistem perekonomian yang berdasarkan kapitalis dan liberal mengambil sistem ekonomi ribawi yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kesengsaraan bagi seluruh manusia. Corak liberalnya sistem kapitalis membuat kekayaan alam yang harusnya ini ya, kekayaan alam Indonesia sendiri, kekayaan alamnya sangat luar biasa yang seharusnya dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, ini dapat dikuasai atau diakses oleh swasta maupun asing. Nah, krisis ekonomi global yang terus berulang kali terjadi adalah konsekuensi logis akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis secara global di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis dibangun atas dasar kebebasan, baik kebebasan kepemilikan harta, kebebasan pengelolaan harta, maupun kebebasan konsumsi. Asas kebebasan ini menurut Tobit satu, tidak layak karena melanggar segala nilai moral dan spiritual. Misalnya bisnis prostitusi dianggap menguntungkan, meski jelas sangat melanggar nilai agama, merusak institusi keluarga, dan tentunya berpotensi besar mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dengan potensi penyebaran virus HIV/AIDS. Kerusakan sistem ekonomi kapitalis juga dapat dilihat dari berbagai pola dan sistem untuk menopang kebebasan kepemilikan harta dan pengelolaannya. Satu, misalnya ya, sistem perbankan dengan suku bunga. Dua, berkembangnya sektor non-real dalam perekonomian sehingga melahirkan institusi pasar modal dan perseroan terbatas. Tiga, utang luar negeri yang menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan. Empat, penggunaan sistem moneter yang diterapkan seluruh dunia yang tidak disandarkan pada emas dan perak. 5. Privatisasi pengelolaan sumber daya alam yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan bagi umat manusia dalam bentuk kerusakan alam, kemiskinan serta kesenjangan ekonomi yang sangat lebar baik di antara individu suatu negara maupun kesenjangan ekonomi antar negara. Karena itulah tanda-tanda kerapuhan kapitalisme semakin nyata terlihat. Harry Schultz dalam bukunya Runtuhnya Kapitalisme menyebutkan bahwa kapitalisme kini sedang mengalami gejala-gejala utama kegagalan serta sistemik, yakni semakin lesunya pertumbuhan ekonomi, semakin lebar kesenjangan dan bertambah terus orang-orang miskin serta semakin sering terjadi krisis keuangan baik pada skala lokal maupun pada skala global. Kita tidak bisa memperkirakan secara pasti kapan ekonomi kapitalis ini akan benar-benar runtuh. Namun, secara subjektif dalam pandangan Islam, sistem ekonomi kapitalis dengan pilar-pilarnya memiliki fondasi yang teramat sangat rapuh. Ekonomi Barat saat ini terkesan kokoh bukan karena ekonominya yang terus ditangguh, Mas Wadil, namun tidak lebih dari hasil penjajahan yang merupakan sifat yang melekat erat dari sistem ekonomi kapitalis. Jika tidak menjajah kekayaan kaum muslimin di negeri-negeri Islam, sungguh tentunya ekonomi ini sudah dari dulu pasti akan hancur, Bung Fadil. Baik, Bu Yuli, terakhir nih. Kalau begitu, lalu apa solusi Islam menghadapi resesi? Ya, kalau ditanya solusi Islam ya luar biasa ya. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari tiga unsur, yaitu alam semesta, manusia, dan kehidupan. Kemudian ketika kita diperintahkan oleh Allah SWT, visi kita hidup di dunia ini kan beribadah.
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ternyata ketika kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah SWT itu, Allah juga membekali kita dengan guide, dengan aturan-aturan. Baik itu yang mengatur hubungan dengan diri kita, mengatur hubungan dengan sesama, dan mengatur hubungan dengan Allah SWT. Itu diatur semua. Ya, dalam hal ini, Mas Fadil, itu berkaitan dengan ekonomi makro ya. Itu juga Allah juga mengatur. Nah, kapitalisme memang sukses mengatasi The Great Depression tahun 1930, tahun 1960-an, serta krisis-krisis berikutnya yang terus berulang hampir tiap 10 tahun, seperti tahun 1970-an, 1980-an, dan 1998. Ini catatannya. Jadi kapitalisme itu akan melahirkan sebuah apa istilahnya itu, sebuah krisis secara berkelanjutan, secara periodik. Gitu. Secara periodik itu bisa dipastikan pasti akan terjadi sebuah krisis. Namun demikian, itu tidak menunjukkan bahwa ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh Amerika dan negara-negara Barat merupakan sistem yang tangguh dan teruji. Sukses mereka bersifat sangat sementara, tidak lebih dari hasil tambal sulam dan penjajahan yang merupakan sifat yang melekat dari sistem ekonomi kapitalis. Jika tidak melakukan tambal sulam dan menjajah kekayaan kaum muslimin di negeri Islam, sungguh sistem ekonomi ini sudah sangat lama hancur. Karena itu, untuk menghentikan penerapan sistem kapitalis hanya bisa dilakukan jika muncul sebuah institusi yang bisa menerapkan sistem ekonomi Islam. Sebuah institusi yang bisa menginstal ya sistem ekonomi Islam. Tidak lain dan tidak bukan, tentu institusi itu adalah negara khilafah. Khilafah Islam dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan mampu menghentikan krisis ekonomi global yang sistemik, serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi umat manusia. Di antara prinsip dan paradigma ekonomi yang akan dilakukan khilafah untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya adalah menjalankan politik ekonomi Islam. Khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan pokok setiap warga negara, muslim dan non-muslim, sekaligus mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, titik berat sasaran pemecahan permasalahan dalam ekonomi Islam terletak pada permasalahan individu manusia, bukan pada tingkat kolektif negara dan masyarakat. Menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam, ada 4 perkara yang menjadi asas politik ekonomi Islam. Pertama, setiap orang adalah individu yang memerlukan pemenuhan kebutuhan. Kedua, pemenuhan kebutuhan pokok dilakukan secara menyeluruh. Ketiga, mubah atau boleh hukumnya bagi individu mencari rezeki bekerja dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan meningkatkan kemakmuran hidupnya. Keempat, nilai-nilai luhur syariah Islam harus mendominasi menjadi aturan yang diterapkan. Seluruh interaksi yang melibatkan individu dalam masyarakat. Dalam artian ketika negara mengadopsi sistem ekonomi Islam, itu bukan hanya ada jaminan kesejahteraan, tapi ini adalah bagian dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketundukan kepada Rasul-Nya. Jadi bukan hanya mengejar sejahteranya, tapi juga mengejar berkahnya. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah keberkahan itu akan datang dengan sendirinya. Berdasarkan prinsip itu, khilafah akan melaksanakan dan memantau perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan menggunakan indikator-indikator yang menyentuh tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Sasarannya adalah individu ya, bukan kolektif. Karena itulah indikator ekonomi tidak bisa dilepaskan dari indikator sosial dan hukum. Misalnya indikator terpenuhi atau tidaknya kebutuhan primer setiap warga negara yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan tentunya keamanan. Indikator tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, pengangguran, serta kriminalitas. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan indikator utama, tidak menjadi target utama, dan bukan asas pembangunan. Sebab percuma saja jika tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi jumlah gelandangan dan pengemis di kolong jembatan sangat banyak. Tingkat anak putus sekolah sangat tinggi. Prostitusi, kriminalitas, dan narkoba, korupsi, busung lapar, dan tentunya
penyakit-penyakit berbahaya merajalela. Karena kalau pertumbuhan ekonomi kan yang dihitung akumulasi, bukan kualitas per individunya. Khilafah juga tidak akan mentolerir berkembangnya sektor non-real atau sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Sektor ini selain diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi, juga menyebabkan sektor real tidak bisa berjalan secara optimal. Menurut penelitian Profesor Maureen peraih Nobel tahun 1997 dalam tulisannya The Monetary Condition of Economy of Market, menyebut hasil penelitian yang melibatkan 21 negara besar bahwa uang yang beredar di sektor non-real tiap hari mencapai lebih dari 440 miliar US dollar. Sedangkan di sektor real hanya 30 miliar US persen atau kurang dari 10%. Luar biasa ya. Inilah penyebab utama krisis keuangan global. Karena itulah uang hanya dijadikan semata-mata sebagai alat tukar dalam perekonomian. Karena itu, ketika sektor ini ditutup atau dihentikan oleh khilafah, maka semua uang akan bergerak di sektor real, sehingga roda ekonomi bisa berputar secara maksimal dan tentunya optimal, Bung Fadil. Ya, baik, Bung Yuli Sarwanto. Berarti Islam, syariat Islam adalah solusi paripurna ya untuk mengatasi problematika kehidupan, termasuk resesi ekonomi ya. Betul. Dengan kalau berbicara ekonomi, ketika sekarang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, maka solusi tuntasnya juga menggunakan sistem ekonomi Islam yang bisa mengatasi segala problematika perekonomian termasuk terkait dengan resesi. Baik. Terima kasih Bung Yuli Sarwanto, sama-sama, Direktur Fakta, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.